Tokyo Revengers live action mungkin jadi film yang gue tungguin banget di kala itu. Trailernya muncul duluan sebelum trailer animenya. Bahkan mayoritas fans waktu itu sampai nggak nyadar kalau ada adaptasi animenya. Oke, kali ini gue akan menilai film Tokyo Revengers dari 8 aspek yang bakal gue pakai buat menilai. Yang pertama itu ada visual, lalu ada latar, lalu alur, penokohan, acting, vibe, fight scene, dan kekuatan karakter. Kita mulai dulu dari visual. Dari visual ini mata gue dimanjakan banget dengan grafik ala adaptasi manga lainnya. Walaupun bisa dibilang standar, tapi asli cakep banget. Dari cara shootnya juga menurut gue enak dilihat aja. Apalagi di awal-awal itu bikin ekspektasi gue saat nonton pertama kali itu tinggi banget. Tetapi yang kurang dari visual adalah saat adegan fightingnya. Latarnya itu nggak banget dah. Kayak misal pertarungan Mobius melawan Toman, itu tempatnya kurang pas. Di dalam gudang itu bukan pilihan yang tepat. Kayak pas pertama kali Mobius itu ngepung Mikey, di situ udah pas menurut gua. Tapi pertarungan akhirnya itu nggak enak dilihat. Dan juga duel Takemichi lawan Kiyomasa itu tempatnya nggak pas juga. Untuk visual gua nilai 8,5 aja. Yang kedua ada latar. Untuk latar mayoritas oke sih. Untuk film bertema Yankee, beberapa pemilihannya bagus. Ya namanya live action itu nggak harus full manga akurat, karena bakal bosan nantinya. Tapi yang kurang itu di saat perang besar Mobius melawan Toman. Di situ nggak banget tempatnya, karena seharusnya di tempat terbuka, bukan di dalam gudang. Ya walau memang geng motor biasanya berkaitan dengan gudang, tapi bakal lebih bagus lagi kalau di parkiran atau di lapangan kayak gitu. Untuk latar gua nilai 7,5. Yang ketiga ada alur. Untuk alur improvisasinya lumayan baik sih, dibuat lebih gampang dicerna. Ceritanya simple dan lumayan masuk akal. Kayak yang seharusnya keroyok Draken itu Pehyan, tapi di sini Osanai sendiri. Dan Pachin nggak ditangkap dan ikut perang. Nggak terlalu mengecewakan juga lah, karena kebutuhan film. Tetapi yang kurang adalah time loopnya ke 10 tahun belakang. Dan walau memang karena kebutuhan film, ini jadi agak susah. Kayak Mikey yang masih SMP jadi SMA. Osanai yang harusnya kelas 2 SMA jadi nggak ada keterangannya. Untuk alur ini tentu berkaitan dengan kejadian. Nah, yang jeleknya itu di adegan dimana Dorayakinya Mikey jatuh. Itu overuse banget menurut gua dan agak geli liatnya. Seharusnya dihapus aja atau ikutin manganya Dorayakinya abis. Atau dibuat segaring-garingnya biar lucu. Ya itu semua jadi kurang karena perubahan alur menjadi anak-anak SMA. Jokes ini cocoknya kalau memang pemerannya masih bocil SMP yang mukanya lugu dan gak overuse atau dibedakan. Tadinya kan Dorayakinya habis, jadi Dorayakinya jatuh. Kan berbeda tuh, habis dengan jatuh. Lalu karena berlatar SMA, ada kewajaran buat gua untuk aktor yang tingginya nggak sesuai. Namanya SMA pasti semua rata-rata sudah puber lah. Satu lagi yaitu Mikey yang dikisahkan tak terkalahkan. Di awal-awal dia ngalahin Osanai dengan 2 kali tendangan, dan itu pun cuma tumbang sementara. Padahal ekspektasi gua tendangan nuklirnya dipakai. Selayaknya Serizawa dalam Crow Zero, dan pertarungan terakhir seharusnya Mikey lawan Hanma. Tapi Hanma malah nggak acting. Dan acting dari Hiroyashi Mizu ini yang gua tunggu-tunggu banget padahal. Dia bersandingan dengan karakter lain, tapi nggak sama sekali. Untuk tinggi dia ini mungkin pakai boot untuk tambahan, biar bisa setinggi 190-an. Dan saat di game arcade itu tinggi parah. Untuk alur rata-rata 7. Yang keempat, penokohan atau adaptasi karakter. Untuk penokohan sedikit complicated ya. Ada yang bagus banget, dan ada yang jelek. Oke, gue mulai dari si Takemichi. Untuk Takemichi dewasa dari sifatnya itu cocok lah ya. Dan saat SMA-nya juga cocok-cocok aja. Tapi beberapa orang anggap itu jelek. Menurut gue fine aja ya, karena Takemichi waktu itu memang lagi norak. Akun juga bagus menurut gue. Cuma rambutnya Akun kayak kurang panjang dan mengembang. Selanjutnya Mizo Geng. Rambutnya Yamagishi itu kayak cosplay banget. Dan gak terlihat kayak Yamagishi yang gue kenal. Makoto lumayan lah. Cuman untuk Makoto bagian ujung rambutnya agak kurang. Dan untuk Takuya udah oke aja lah. Lanjut ke Kiyomasa. Kiyomasa udah oke sih, dibuat lebih nyolot, tapi ya gue agak kurang suka dengan Kiyomasa yang cerewet. Lanjut ke Hina dan Naoto. Hina walaupun berbeda, tapi gue lebih suka Hina yang ini. Dan seperti yang gue bilang, gak harus manga akurat. Untuk Naoto kecil kurang banget, walau ada improvisasi kalau Naoto tumbuh lebih besar dari anak seumurannya. Lanjut ke Mobius. Untuk Kisaki boleh sih. Hanma juga udah kece dan tinggi parah di scene arcade. Di arcade itu kan ada lampu merah tuh. Di situ pundak Kisaki setara dengan lampu itu.
By the way, tinggi pemeran Kisaki ini 182 cm. Dan waktu Hanma diri itu lampunya setara sama dada dia. Itu gila sih. Dan Osanai juga udah sangar. Lalu ke Tokyo Manji. Untuk Pachin dan Mitsuya gue suka nih adaptasinya. Keren banget. Walau Pachin gak gendut kayak di manga. Tapi ya menurut gue untuk adaptasi lebih cocok yang seperti ini. Dan Mitsuya ini keren banget. Lanjut ke Draken. Ya, aktor kesayangan kita semua yaitu Yuki Yamada yang sukses dalam memerankan Murayama. Dan juga Gokai Blue. Untuk Draken sudah pas walau suaranya nggak beger. Tapi Yuki Yamada ini cerdas banget dalam memerankan Draken. Kayak Draken banget gitu. Dan gue sendiri kagum banget. Dan Draken inilah yang gue suka dari adaptasi Tokyo Revengers live action. Untuk tampilannya juga keren. Dia pakai sepatu boot yang ada heel-nya biar kelihatan tinggi, sekitaran 183 sampai 185. Dan mungkin ditambah sol lagi. Dan dalam keadaan kayak gitu, acting dia tetap terjaga. Good job Yuki Yamada. Ya memang udah aktor favorit sih dan profesional juga. Lanjut ke Maiki. Ya. Nah, di sini letak kekurangannya bagi gua. Maiki di sini kayak cosplayer banget. Rambutnya nggak terlihat natural kayak Draken yang diimprovisasikan jadi coklat. Ya memang agak mustahil sih buat ngadaptasi Maiki ke versi live action. Ditambah ini alurnya berada di SMA. Ya tapi Oryo udah berakting sebaik mungkin untuk memerankan karakter Maiki. Dan untuk penokohan rata-rata 7,5. Yang kelima, acting. Acting para karakter di sini udah oke sih. Kayak rata-rata tuh udah pada ngerti sifat karakter masing-masing. Kekurangannya ya pada improvisasi karakter Maiki di adegan dorayaki. Pastinya tiap adegan udah ada skripnya ya. Tapi ya mau gimana lagi. Untuk acting 7,5. Yang keenam ada vibes. Untuk vibes saat menonton sih nyaman ya. Kurangnya di saat yang seharusnya puncak hype malah nggak dapet hype-nya dan jadi datar. Tapi sejauh gue menonton, vibes berandalannya itu udah kerasa berandalan 2000-an banget. Mulai dari aransemen musiknya, visual kotanya, apartemennya itu vibes-nya enak banget. Bener-bener Jepang tahun 2000-an, tapi dengan visual yang cantik, adem. Ya pokoknya untuk vibes nilainya 8. Yang ketujuh, ada fight scene. Nah ini yang bisa dibilang inti dari satisfyingnya film Baku Hantam. Ekspektasi gua mungkin dulu ketinggian banget kali ya. Dan melihat fight scene yang biasa aja jadi dapat penilaian yang mungkin bisa dibilang buruk. Entah dari sound efeknya, mungkin kurang ngebas, atau juga kurang gebuk gitu. Dan latar fight scene-nya juga nggak seru banget, atau biasa aja. Adegan bertarungnya Maiki lawan Osanai juga kayak gimana gitu. Tendangannya nggak keras-keras amat, tapi Osanai bisa jatuh dan kesalahannya Maiki itu nendang 2 kali. Dan ada jeda dari 2 tendangan itu, dan Osanai kelihatan pusing dari tendangan pertama, padahal nggak keras. Dan saat tendangan kedua yang nyikut ke bawah itu kurang keras menurut gua. Ya salahnya itu, kenapa nggak satu tendangan nuklir aja yang dibuat berat gitu. Kayak tendangannya Shirizawa, atau tendangan-tendangan yang ada di Crow Zero. Untuk gaya bertarung Draken rada kurang sih, powernya itu nggak dapet. Dan yang paling gua suka sih Mitsuya. Untuk fight scene rata-rata 6. 8. Kekuatan karakter. Kekuatan di sini dalam film bertema Yankee itu lumayan penting ya. Untuk beberapa fans mungkin udah kayak wajib dibahas gitu. Nah untuk kekuatan si Maiki ini nerfnya jauh banget dan gak stabil juga. Kayak yang di awal bisa ngalahin Osanai dengan gampang, dan akhirnya malah kayak kesusahan lawan Osanai di akhir-akhir. Untuk Hanma juga nggak diliatin. Osanai di sini kelihatannya kayak lebih kuat gitu. Padahal Hanma kayaknya mungkin nggak berubah. Si Maikinya aja yang di nerf. Gue malah ngelihat kayak kekuatan Kiyomasa di live action itu kayak di atas Mitsuya gitu dan di bawah Draken. Saking kena nerfnya Draken itu. Dan untuk kekuatan jujur aja 5 dari gue. Oke, itulah penilaian dari beberapa aspek. Dan jika dirata-ratakan semuanya 7,1. Oke, terima kasih yang udah menonton dan mau dengerin bacotan gue untuk film ini. Ya, semoga dengan bacotan ini kalian nggak jadi benci dengan filmnya, tapi harus tetap dihargain ya. Dan juga kalau